Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran IPS kita pada pagi hari ini? Siapkan alat tulis kalian, buku paket kalian, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia secara umum. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari secara khusus dari pluralitas masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah masalah yang berkaitan dengan pluralitas agama, keanekaragaman agama yang terdapat di Indonesia, dikaitkan dengan interaksi sosial antara masyarakat yang beraneka ragam agama tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi pluralitas masyarakat Indonesia dalam perbedaan agama. Sedangkan indikator yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan interaksi sebagai proses sosial dalam keanekaragaman agama yang terdapat di Indonesia. Yang kedua, menganalisis sejarah masuknya berbagai agama di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi persebaran agama di berbagai wilayah di Indonesia. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu dari indikator yang akan kita capai tersebut. Yang pertama adalah interaksi sebagai proses sosial. Nah, apa itu interaksi sebagai proses sosial? Itu adalah hubungan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama antara orang per orang, atau orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok manusia yang saling bertemu dan terjadinya sistem hubungan tertentu. Adanya pluralitas agama yang terdapat di Indonesia melakukan interaksi dengan baik sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena perbedaan-perbedaan yang muncul ini kalau tidak terjadi interaksi yang baik akan mengakibatkan munculnya konflik antara masyarakat yang berbeda agama. Maksudnya agama-agama yang terdapat di Indonesia itu tidak sekaligus atau tidak serentak, tetapi ada sejarahnya. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana sejarah masuknya berbagai agama di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan agama? Agama dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang dapat mengarahkan manusia dalam arah dan tujuan tertentu yang baik dan benar, baik kepada Tuhan sebagai Maha Pencipta maupun hubungan dengan manusia. Nah, kita perhatikan satu persatu agama yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-13 melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Indonesia, yang kemudian diikutilah perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Yang kedua, Kristen Protestan berkembang di Indonesia ini sekitar abad ke-16 seiring dengan masa kolonial Belanda atau VOC. Agama ini berkembang pesat di abad 20 yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah Indonesia seperti Papua, Sulawesi Utara, dan juga Sumatera Utara atau wilayah Batak. Yang ketiga, agama Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sekitar awal abad ke-6 yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang terdapat di Indonesia yang bercorak Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia menandai berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia. Keempat, agama Buddha.
Sejarah agama Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan sejarah Hindu. Sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama dengan kerajaan Hindu, seperti Kerajaan Sriwijaya, Sailendra, Mataram, dan Majapahit. Kedatangan agama Buddha ditandai dengan aktivitas perdagangan yang dimulai melalui jalur laut. Yang kelima, Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Adapun salah satu tujuan bangsa Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Keenam, agama Konghucu. Agama Konghucu ini berasal dari Cina daratan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Kita dapat menemukan kelenteng, ini biasanya digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persebaran agama di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan penjelasan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pasal 1. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama kita lihat Islam. Agama Islam 87% dari total populasi nasional. Jadi ada sebanyak 207 juta jiwa penganutnya. Konsentrasi atau agama tersebut banyak terpusat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sekitar 84%. Pertumbuhan nasional dari perkembangan Islam ini sebesar 1,56%. Struktur umurnya ini berada pada struktur umur muda. Yang kedua, Kristen Protestan. 7% dari total populasi nasional atau sekitar 16,5 juta jiwa sebagai penganut Kristen Protestan, di mana konsentrasi atau pemusatan dari agama tersebut merata di wilayah Sumatera Utara, Papua, dan Sulawesi Utara. Adapun pertumbuhan nasional dari agama tersebut sebesar 3,41%. Struktur umurnya ini juga berada pada struktur umur muda. Ketiga, Kristen Katolik. Adapun Kristen Katolik ini jumlah penduduknya sebesar 6,9 juta jiwa atau sekitar 2,91% dari total populasi nasional. Adapun konsentrasi atau pemusatan penduduk yang menganut agama Katolik tersebut merata di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Adapun pertumbuhan nasionalnya dari perkembangan agama tersebut sebesar 1,19%. Sedangkan struktur umurnya berada pada struktur umur muda. Keempat, agama Hindu. Agama Hindu ini dianut oleh 1,69% dari total populasi nasional atau sekitar 4 juta jiwa. Konsentrasi atau pemusatan agama ini paling banyak terdapat di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 84%. Pertumbuhan nasional dari perkembangan agama Hindu ada sebesar 0,95%. Sedangkan struktur umur pada agama tersebut ini lebih didominasi oleh struktur umur dewasa. 5. Buddha. Agama Buddha ini 0,72% dari total populasi nasional atau sekitar 1,7 juta. Ditambah 9.000 jiwa dalam masa 10 tahun. Konsentrasi dan pemusatan agama tersebut merata di Indonesia Barat. Dengan pertumbuhan nasional dari agama ini adalah 0,05%. Struktur umur pada agama ini berada pada struktur umur dewasa.
Yang terakhir, keenam adalah agama Konghucu. Agama Konghucu ini 0,05% dari total populasi nasional atau sekitar 117.000 jiwa. Dengan konsentrasi dan pemusatan agama tersebut berada di Jawa, Sumatera, yaitu Bangka Belitung 34,4%, Kalimantan Barat 25,4%, dan Jawa Barat sekitar 12,6%. Dengan pertumbuhan nasionalnya ini tidak diketahui. Nah, inilah anak-anak, materi yang kita bahas adalah masalah yang berkaitan keanekaragaman agama-agama yang terdapat di Indonesia. Yang apabila kita lihat, agama-agama yang terdapat di Indonesia dengan beraneka ragamnya, dengan mengadakan interaksi yang baik antara satu agama dengan agama yang lainnya, akan tercipta keharmonisan, sehingga tidak terjadi konflik yang akan mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan serta perpecahan. Nah, kalau dari materi yang Ibu jelaskan tadi ada yang kamu belum paham, silakan kamu bertanya kepada Ibu langsung melalui WA Group. Untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Atas perhatian kalian semua terhadap pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan anak-anak Ibu semuanya, tetap berada di rumah, dan jangan keluar apabila tidak perlu sekali. Tetap menggunakan masker apabila keluar rumah, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat ya anak-anak Ibu.